Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Rabu 13 Januari 2021. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama yang kami angkat terkait kelanjutan berita buruknya komunikasi AJ Kendor. Judul yang kami angkat adalah Wali Kota Serang Syafruddin bantah komunikasi buruh. Isu mengenai ketidakharmonisan dalam tubuh kepemimpinan Kota Serang yang kembali berhembus pasca pelantikan Sekda Kota Serang dibantah oleh Wali Kota Serang Syafruddin. Menurut Syafruddin, hubungan antara dirinya dengan Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usyuluddin, dalam kondisi yang baik, bahkan menurutnya tidak ada yang berubah sejak pencalonan pasangan yang populer dengan tagline AJ Kendor itu pada 2018 lalu. Daftar urutan undangan itu nomor 1. Mungkin kan Pak Wakil nggak ada di tempat, nggak ada di kantor, kemudian juga nggak ada di rumah. Tanya kan dia ini aja brigadir teknis itu ya. Karena kalau saya mah keinginannya semua juga hadir. Ya mungkin berhalangan. Kalau terkait dengan ya akhirnya kan muncul isu-isu ketidakharmonisan gitu Pak, itu gimana Pak? Nah, saya kira itu mah isu nggak benar. Kalau harmonis bagaimana nggak harmonis itu. Tapi kalau pas penentuan Sekda kemarin melibatkan Pak Wakil dan yang lainnya mungkin? Ya semua juga dilibatkan lah, pasti nggak dilibatkan. Sedangkan terkait dengan ketidakhadiran Subadri pada saat pelantikan Sekda Kota Serang, Syafruddin menegaskan bahwa seluruh pihak diundang. Bahkan menurutnya, Subadri merupakan orang yang masuk dalam daftar urutan pertama yang diundang. Kendati demikian, Syafruddin menduga bahwa ketidakhadiran wakilnya tersebut lantaran Subadri sedang tidak ada di kantor atau di rumahnya, sehingga tidak tahu menahu bahwa akan dilakukan pelantikan Sekda pada Jumat lalu. Syafruddin juga mengklaim bahwa dalam penentuan Sekda Kota Serang, pihaknya telah melibatkan seluruh pihak yang berkaitan, termasuk pula Wakil Wali Kota Serang Subadri Usyuluddin. Berita selanjutnya kami mengangkat berita tentang rencana pemberian vaksin dimulai Jumat. Ribuan dosis vaksin coronavirus disease 2019 COVID-19 untuk masyarakat telah tiba di Kota Serang, Selasa 12 Januari 2021. Vaksinasi untuk masyarakat Kota Serang akan diberikan kepada masyarakat Kota Serang mulai Jumat 15 Januari 2021. Kemarin, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Serang menerima vaksin COVID-19 tahap pertama sebanyak 3.380 dosis. Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan atau Tangsel merupakan daerah pertama yang menerima vaksin COVID-19. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinkes Kota Serang, Ratu Ani Nuraini, mengatakan bahwa vaksinasi di Kota Serang akan dilakukan Jumat. Sedangkan Kamis 14 Januari besok, pemberian vaksin akan di-launching oleh Dinkes Provinsi Banten di Kota Tangsel. Ratu mengatakan vaksinasi akan dilaksanakan secara bertahap dengan jumlah 33 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 16 PKM, klinik, dan rumah sakit di Kota Serang. Adapun jumlah vaksin yang diusulkan adalah sebanyak 3.277 dosis dan yang diterima adalah sebanyak 3.380 dosis. Pihaknya mengatakan, untuk mengantisipasi adanya gejala efek samping pasca vaksinasi, pemerintah sudah menyiapkan tim khusus kelompok kerja pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi atau POKJAKIPI yang terdiri dari dokter spesialis paru-paru, jantung, THT, dan lain sebagainya. Ia mengatakan, jumlah yang diterima vaksin kemarin merupakan tahap pertama, sedangkan jumlah vaksin yang diajukan Dinkes Kota Serang adalah sesuai dengan jumlah masyarakat Kota Serang. Adapun vaksinator atau petugas vaksin di Kota Serang berjumlah 99 orang. Mereka disebar dalam 33 tempat vaksinasi, sehingga setiap satu tempat vaksinasi terdapat 3 orang vaksinator yang bertugas.
alhamdulillah vaksin COVID untuk Kota Serang sudah kami terima. Jumlah seluruhnya 3.380 dosis. Ya. Jadi ini tahap pertama provinsi mengagendakan untuk Kota Serang dan Kota Tangsel. Ya. Barang sekali lagi yang kami terima 3.380. Kapan ini Bu akan digunakan Bu? Ya, kita tahu bahwa launching tingkat provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 14. Ya, Kamis besok berarti tingkat provinsi. Maka setelah di launching tingkat provinsi, tingkat kota akan segera melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi tempatnya di mana dan siapa nanti yang akan divaksin? Ya, tahap pertama ini akan kami berikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Ya, di Kota Serang ada 33 fasilitas kesehatan yang akan menerima kegiatan imunisasi ini. Ya, 33 itu terdiri dari 16 PKM, kemudian juga ada klinik dan rumah sakit. Seluruh rumah sakit yang ada di Kota Serang pun juga menerima, melaksanakan maksudnya imunisasi ini. Tetapi tahap pertama ini khusus untuk tenaga kesehatan dulu. Itu 3.000 itu memang jumlah seluruhnya atau memang yang diajukan berapa dan yang diterima berapa Bu? Kota Serang itu Bu? Ya, kalau diajukan itu kita 3.277 ya, 3.277 ya tenaga kesehatan. Jadi kita barang terima 3.380. Kalau untuk tenaga kesehatan yang sudah siap divaksin sudah ada berapa Bu yang sudah menerima SMS? Nah ini kami masih sisir data tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan SMS dari Peduli Lindungi ya, dari Kominfo itu. Nah ini kita masih terus dalam pendataan berapa tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan SMS tadi. Intinya adalah pada tahap pertama ini kita akan berikan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Iya, Januari ya, tahap pertama itu sampai Januari, nanti tahap kedua juga Februari ada lagi terus. Ada tahap-tahap berikutnya, dan tahap berikutnya itu untuk siapa nanti kita tunggu informasi selanjutnya ya dari provinsi. Ada nakes yang tidak memenuhi syarat untuk vaksin? Apa semuanya memang sudah memenuhi syarat? Pastinya ada, ya pastinya ada. Karena tenaga kesehatan itu kan ada juga yang berumur di atas 60 tahun. Nah, kalau kita ASN itu kalau memang masih bekerja, dia berumur 58 ke bawah ya. Untuk mengantisipasi ada efek samping, ada tim khusus? Iya, namanya adalah KIPI. Ya, ada Pokja KIPI. Pokja KIPI itu yang akan menyelesaikan apabila setelah diberikannya imunisasi tadi ada ikutan pasca imunisasi. Misalnya kadang ada panas atau apa, inilah nanti Pokja KIPI inilah yang akan mengupas permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan dan mohon doa semuanya dan teman-teman semuanya, pelaksanaan vaksinasi di Kota Serang ini aman lancar. Ya, Pokja KIPI itu isinya siapa saja? Para dokter spesialis paru, jantung, THT dan lain sebagainya ada. Efek sampingnya apa Bu ini vaksin ini? Kan kita belum tahu. Vaksinator ada berapa Bu? Vaksinator berapa? Vaksinator itu 33 kali 2. 33 kali 3 99. Nah. Iya. Ada tiga petugas di dalam fasilitas tersebut. Satu ini ada 3 vaksinator ya, Ya. satu tempat. Itu vaksinator itu dari Kota Serang apa dari provinsi? Dari Kota Serang dong, dari Kota Serang. Mau melamar jadi vaksinator? Kita tunggu. Atau mau ikutan dalam nakes? Iya. Nah, nanti ini kita pertama dulu habiskan. Nanti pada vaksinasi yang kedua kita akan agendakan kembali.
Ini kedua itu kapan, Bu? 13 kali ya pasukannya. Ya. Kita nunggu instruksi lah. Kita nunggu instruksi dari provinsi. Ya. Tadi sudah disuntikan vaksin itu boleh keluar rumah atau ada? Boleh. Boleh pakai masker enggak? Kayak gini nih nggak boleh nih berkerumunan. Memang yang diajukan kota untuk mendapatkan vaksin itu totalnya berapa? 300.000 atau 3.000 saja? Yang diajukannya maksudnya tenaga kesehatan atau masyarakat? Ya, vaksinnya seluruh Kalau vaksin. kita secara micro planning ya seluruh masyarakat Kota Serang kita ajukan. Hanya dalam pemberian vaksinasinya itu kan tahap pertama adalah untuk tenaga kesehatan. Yang kedua pelayanan publik. Nah nanti yang selanjutnya itu untuk masyarakat kita. Termasuk kita semua. Nah pelayanan publik ya, media termasuk pelayanan publik bukan? Bukan. Tahap kelima ya. Yang pertama nakes apa? Ya, tahap pertama nakes. Oh, kepala daerah? Kepala daerah enggak, Bu? Nakes. Kalau kepala daerah di tanggal 14 itu. Oh, pas ini. Iya, yang seremoni. launchingnya di Kota Tangerang. Jadi nakes tanggal berapa? Setelah launching, ya berarti tanggal 15 mulai. Kita mulai tanggal 15. Iya. Tanggal 15 Jumat. Itu teman-teman kalau ingin melihat ya bisa ya di tempat fasilitas 33 tadi. 6 PKM, 9 klinik dan 8 rumah sakit. Ada waktunya nggak, Bu? Dari pagi sampai dengan jam 12 ya? Jam 5 bagaimana fasilitas itu ya? Fasilitas itu jadwal yang membuat jadwal mereka. Gitu. Artinya ya kita ada 33 vaskes yang sudah siap. Sudah siap. Memang jumlah tenaga nakes berapa di kota? 3.000-an. 3.000-an? Iya. Seluruh ya. Tadi itu yang ada tersebar di PKM, klinik, rumah sakit, negeri dan swasta. Sudah masuk ke dalam sistem SDNK. Berarti nanti ini hanya 3.000 saja yang diterima Kota Serang atau ada lagi nanti? Totalnya atau 19.000 itu? Oh kita ya tadi itu tahap pertama nakes dulu. Fokus ke nakes dulu. Di luar itu Kalau 16.000-an itu kan bukan masyarakat. 19.000 masyarakat juga ya? Iya. Bu, tadi yang barang dikirim sama vaksin itu apa aja? Logistik satu paket ya. Dan misalnya APD ada di sini. Ya. Safety box, alkohol swab, APD dan Boleh minta Pak? Wali kota juga di Tangerang ya, Bu ya? iya, kepala daerah ada di Tangerang sana. semua ya? Iya. Ketua MUI Kabupaten Serang, Kiai Haji Rahmat Fatoni menyebut bahwa dalam proses vaksinasi di Kabupaten Serang terlebih dahulu dimulai dari para pimpinan daerah. Mereka adalah Bupati Serang, Wakil Bupati Serang, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, beserta anggota DPRD. Hal itu sebagai upaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin itu baik, halal, dan suci. Pernyataan tersebut menyusul adanya pernyataan dari MUI Pusat yang telah menetapkan sidang fatwa yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina suci dan halal. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.